Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout fisika. Nomor 25, sebuah kabel penghantar yang panjangnya 50 cm dialiri arus 2 ampere ke utara. Kawat tersebut memotong medan magnet homogen 0,3 Weber meter pangkat min 2. Jika medan magnet tersebut arahnya ke atas, maka besar dan arah gaya Lorentz yang ditimbulkan pada kawat adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah panjang kawatnya, yaitu L sama dengan 50 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 sama dengan 0,5 meter. Kemudian arusnya, ini 2 ampere, jadi I sama dengan 2 ampere. Kemudian medan magnetnya, yaitu B sama dengan 0,3 Weber per meter kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya Lorentz, yaitu F sama dengan berapa. Jadi di sini arah arusnya adalah ke utara, jadi di sini arah arusnya adalah utara. Kemudian arah medan magnetnya adalah ke atas. Jadi yang ditanyakan adalah arah gayanya dan besar gayanya. Kita hitung besar gayanya terlebih dahulu. Jadi rumus gaya Lorentz ini yaitu F sama dengan B dikali I dikali dengan L sin theta. Jadi tetanya ini adalah 90 derajat. Karena dari ketiga unsur ini membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jadi kita masukkan angkanya di sini sama dengan B-nya adalah 0,3, kemudian I-nya adalah 2, kemudian dikali L-nya adalah 0,5, dikali dengan sin 90 derajat adalah 1. Jadi di sini 0,3 dikali 2 dikali 0,5 dikali 1, hasilnya adalah 0,3 Newton. Jadi ini besar gaya Lorentz-nya, 0,3 Newton. Kemudian kita tentukan arahnya. Di sini arah arusnya adalah ke utara. Jadi misalkan di sini arah mata anginnya, ini utara, ini timur, ini selatan, dan ini barat. Jadi ini arah arusnya adalah ke utara, jadi ini arah arusnya. Kemudian arah ke atas ini, misalkan ini arah ke atas, ini adalah arah medan magnetnya. Maka sesuai dengan kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz ini, jadi arah gayanya yaitu ke barat. Jadi arahnya adalah ke barat, membentuk sudut 90 derajat. Jadi 0,3 Newton ke barat. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 26, sebuah muatan 2 kolom bergerak dengan kecepatan 20 meter per second pada medan magnet homogen 0,25 Tesla. Jika arah gerakan muatan tersebut tegak lurus dengan arah medan magnet, maka besarnya gaya Lorentz yang timbul pada muatan tersebut adalah. Di sini yang diketahuinya adalah muatannya, yaitu Q sama dengan 2 kolom. Kemudian kecepatannya, yaitu V sama dengan 20 meter per second. Kemudian medan magnetnya, jadi B sama dengan 0,25 Tesla. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya gaya Lorentz, yaitu F sama dengan berapa. Jadi untuk mencari F ini, besar gaya Lorentz ini, jadi digunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali dengan Q dikali dengan V dikali dengan sin theta. Jadi tetanya ini adalah 90 derajat, yaitu tegak lurus. Jadi ini rumus untuk gaya Lorentz-nya. Kita masukkan angkanya di sini sama dengan B-nya di sini adalah 0,25 dikali dengan Q-nya adalah 2 dikali dengan V-nya adalah 20. Kemudian dikali sin 90 derajat adalah 1. Jadi hasilnya di sini sama dengan 0,25 dikali 2 dikali 20 dikali 1, yaitu 10 Newton. Jadi ini besar gaya Lorentz-nya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 27, sebuah kumparan berbentuk 4 persegi panjang berada dalam pengaruh medan magnet. Yang kuat medan magnetnya B. Kumparan diputar dengan frekuensi F. Pada kumparan timbul GGL sebesar E. Bila kuat medan magnetnya diubah menjadi setengah B dan frekuensi putaran dijadikan 2F, maka GGL yang timbul dalam kumparan menjadi, di sini yang diketahuinya adalah medan magnetnya yaitu B. Jadi di sini B1-nya sama dengan B. Kemudian frekuensinya
ini F, jadi frekuensi yang pertama, F1 sama dengan F, kemudian GGL-nya yaitu E, jadi GGL ini adalah E1-nya yaitu E, kemudian di sini kuat medannya diubah jadi B2-nya yaitu sama dengan setengah B, kemudian frekuensi putarannya diubah juga jadi F2 sama dengan 2F, dan GGL-nya ini yang dicari. Jadi E2 ini sama dengan berapa? Jadi untuk mencari E2 ini, kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi rumusnya adalah E1 per E2. Ini perbandingannya. Rumus dari E ini yaitu sama dengan B dikali dengan A dikali dengan N dikali dengan omega. Jadi ini rumusnya B kali A kali N dikali dengan omega. Di sini S1 berarti ini B1, kemudian A1, kemudian N1 dan omega 1 per di sini B2 dikali A2 dikali N2 dikali omega 2. Di sini A dan N-nya kita anggap sama karena di sini tidak diketahui. Jadi dianggap tetap. Jadi A-nya ini bisa dicoret dan N-nya juga bisa dicoret. Jadi di sini S1-nya adalah E, kemudian E2-nya ini yang dicari sama dengan B1-nya ini sama dengan B, kemudian dikali omega 1 ini, rumus dari omega adalah 2pi dikali dengan F. Berarti omega 1 berarti di sini 2pi dikali F1 per di sini B2-nya yaitu setengah B. Jadi di sini setengah B, kemudian dikali dengan omega 2-nya adalah 2pi dikali dengan F2. Jadi B-nya ini bisa dicoret, kemudian 2pi-nya juga bisa dicoret. Jadi di sini perbandingannya E per E2 sama dengan di sini F1-nya adalah F, berarti di sini F per di sini setengah, kemudian dikali dengan F2-nya adalah 2F. Jadi di sini 2F. F-nya ini bisa dicoret. Jadi 2 dikali setengah ini adalah 1. Jadi perbandingannya adalah E per E2 yaitu sama dengan 1. Maka di sini E2-nya dipindah ke sini, jadi E sama dengan E2. Jadi E2-nya ini adalah E. Jadi ini besarnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi GGL yang timbul dan kuparannya menjadi E. Kemudian nomor 28, gambar di bawah ini adalah gambar rangkaian RLC. Impedansi dari rangkaian adalah titik-titik ohm. Jadi di sini yang diketahuinya adalah R. Jadi R-nya sama dengan 8 ohm. Kemudian XL ini adalah reaktansi induktif. Jadi di sini XL sama dengan 4 ohm. Kemudian ini XC, reaktansi kapasitif, yaitu sama dengan 10 ohm. Kemudian di sini adalah tegangannya, yaitu V sama dengan 220 volt. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah impedansinya, yaitu Z sama dengan berapa. Rumus dari Z ini yaitu Z sama dengan, ini rumus dari impedansi adalah akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC, ini dikuadratkan. Jadi ini rumus dari impedansi. Kemudian di sini sama dengan akar dari R-nya ini adalah 8, jadi 8 kuadrat ditambah dengan XL-nya adalah 4, jadi 4 dikurangi dengan XC-nya adalah 10. Jadi dikurangi 10, ini dikuadratkan. Jadi di sini sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64, ditambah dengan di sini 4 dikurangi 10 adalah negatif 6, ini dikuadratkan. Jadi di sini sama dengan akar dari 64 ditambah dengan, karena dikuadratkan, negatifnya hilang, jadi min 6 dikali dengan min 6 adalah 36. Jadi di sini sama dengan akar dari 64 ditambah 36 adalah 100. Akar 100 adalah 10. Jadi 10 ohm. Jadi ini impedansinya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 29, transformator dengan jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 2000 dengan efisiensi 60%. Digunakan untuk lampu 20 watt
220 volt dan lampu menyala normal. Maka arus pada kumparan primer sebesar, di sini yang diketahuinya adalah jumlah lilitan primer, jadi NP, yaitu sama dengan ini, jadi 1000. Kemudian jumlah lilitan sekunder, yaitu NS, yaitu sama dengan ini, 2000. Kemudian efisiensinya, yaitu eta sama dengan 60%. Kemudian lampunya, ini dayanya, daya lampunya yaitu P. Jadi daya lampu ini adalah daya sekundernya yaitu PS sama dengan 20 watt. Kemudian tegangannya di sini yaitu Vs. Ini dianggap tegangan sekunder yaitu sama dengan 220 volt. Yang ditanyakan adalah arus pada kumparan primer yaitu IP sama dengan berapa. Jadi untuk mencari arus pada kumparan primer ini, kita cari terlebih dahulu arus pada kumparan sekunder dan tegangan pada kumparan primernya. Arus pada kumparan primer ini jadi diambil dari lampunya yaitu PS sama dengan 20 watt. Rumus dari P ini adalah V dikali dengan I. Jadi V-nya ini adalah Vs, I-nya adalah IS sama dengan 20. Vs-nya di sini adalah 220 dikali dengan IS-nya adalah kita cari sama dengan 20. Jadi arus pada kumparan sekundernya yaitu IS sama dengan 20 dibagi dengan 220. Jadi ini nolnya bisa dicoret, maka kita sederhanakan di sini sama dengan 1/11. Ini kita hitung 1/11 ini adalah 0,09 ampere. Jadi ini arus pada kumparan sekundernya. Kemudian kita hitung tegangan pada kumparan primernya. Jadi di sini NP menggunakan perbandingan yaitu NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi NP-nya ini adalah 1000 per NS-nya adalah 2000 sama dengan VP-nya ini kita cari per VS-nya adalah 220. Jadi ini nolnya bisa dicoret. Kemudian 220 bisa dikali 1. Jadi VP sama dengan 220 per 2. Hasilnya adalah 110. Jadi 110 volt. Jadi ini VP-nya. Jadi untuk mencari arus primer ini menggunakan rumus efisiensi yaitu eta sama dengan Vs dikali dengan IS per Vp dikali dengan IP. Jadi sama dengan di sini etanya adalah 60%, jadi 60% sama dengan Vs-nya adalah 220 dikali dengan IS-nya adalah 0,09 per Vp-nya adalah 110 dikali dengan IP-nya adalah kita cari. Jadi yang dicari adalah arus primernya. 60% ini adalah 0,6 sama dengan ini 220 dibagi 110 ini nolnya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 2 dikali dengan 0,09 per IP. Jadi 22 dibagi 11 ini adalah 2. Kemudian di sini IP-nya kita tukar dengan 0,6. Jadi IP sama dengan 2 dikali 0,09 adalah 0,18 per 0,6. Ini pembagian dengan cara dikali 100. Jadi hasilnya di sini dikali 100 adalah 18 per 0,6 dikali 100 adalah 60. Ini bisa disederhanakan lagi dibagi dengan 6. Jadi hasilnya adalah 18 bagi 6 adalah 3 per 60 bagi 6 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 0,3 ampere. Jadi 3/10 ini adalah 0,3. Jadi 0,3 ampere. Jadi ini arus primernya. Jadi jawabannya adalah yang D, 0,30 ampere. Demikian pembahasan tryout fisika.